Apotek Pratama memberikan layanan resep obat secara online. Layanan online Apotek Pratama adalah solusi pintar obat Anda dan keluarga. Kami juga memberikan layanan konsultasi gratis kebutuhan obat dan vitamin Anda. Kami memiliki layanan terbaru yaitu layanan home care. Segera unduh aplikasi online Apotek Pratama di Play Store. Apotek Pratama, solusi pintar obat Anda. Info sehat Apotek Pratama bersama Dita Pratama. Dikit-dikit tanya Apoteker Pratama. Selamat menyaksikan channel Apotek Pratama. Saya, Apoteker Maulana. Selamat datang di program layanan informasi dan edukasi Dita Pratama. Dikit-dikit tanya apoteker. Apa perbedaan rematik dan asam urat? Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari rematik dan juga asam urat. Seperti yang kita ketahui, untuk asam urat rematik sendiri itu adalah hampir sama, adanya terjadi nyeri di bagian sendi. Tetapi kalau untuk asam urat itu adalah karena kadar asam urat yang sangat berlebihan di dalam tubuh. Sedangkan rematik itu adalah nyeri peradangan pada sendi tetapi disebabkan oleh adanya penyakit autoimun. Perbedaan nyeri atau gejala yang timbul pada penyakit asam urat dan rematik apa saja sih? Baik, untuk perbedaannya sendiri adalah terletak di lokasi nyeri sendinya tersebut, di mana untuk nyeri sendi asam pada asam urat itu terjadi hanya di bagian salah satu sisi saja. Biasanya itu terjadi pada sendi yang bagian kecil, contoh pada bagian ibu jari kaki. Sedangkan kalau untuk rematik itu nyerinya terjadi hampir di seluruh tubuh dan di mana itu terjadi di semua sisi. Tapi untuk nyeri rematik itu biasanya terjadi adanya pembengkakan, warna merah, dan juga rasa yang terbakar ketika dipegang pada bagian nyeri tersebut. Apa penyebab asam urat dan rematik? Baik, untuk penyebabnya itu berbeda ya teman-teman semua. Untuk penyebab dari rematik itu adalah disebabkan karena faktor genetik atau yang biasa disebutnya dengan penyakit autoimun. Sedangkan kalau untuk penyebab dari asam urat itu disebabkan dari pola hidup teman-teman nih, yang misalkan mengkonsumsi dari kacang-kacangan, mengkonsumsi dari kedelai tinggi, sereal, gandum, atau daging yang warna merah, itu menyebabkan adanya peningkatan asam urat yang dimana yang berasal dari hiposatin menjadi purin, seperti itu. Bagaimana cara pengobatan untuk asam urat dan untuk rematik? Baik. Untuk pengobatan asam urat dan rematik sendiri perbedaannya terletak di pengobatannya ya teman-teman. Dimana kalau untuk pengobatan asam urat itu ditinjau dari penyebabnya seperti apa. Apakah dia berasal hanya nyeri saja? Apakah dia juga mengobati untuk menurunkan kadar asam uratnya? Baik, di sini kita akan menjelaskan perbedaan tersebut. Kalau untuk menurunkan nyerinya, itu bisa menggunakan obat-obatan anti nyeri. Contoh nih, bisa menggunakan obat golongan kortikosteroid atau golongan NSAID. Tetapi perlu diperhatikan juga untuk penggunaan obat tersebut tidak dianjurkan bagi orang yang mempunyai kondisi riwayat gangguan pada lambung. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau ditinjau dari menurunkan kadar asam urat, itu bisa menggunakan obat allopurinol, colchicine, dan juga probenecid. Nah, di mana untuk pasien yang asam uratnya itu akut tidak dianjurkan menggunakan allopurinol. Kenapa nih? Karena allopurinol itu dia bersifat urikostatik. Dia menurunkan kadar asam urat, berbahaya bagi pasien yang mempunyai asam urat yang akut karena memperpanjang durasi penyakit tersebut. Maka lebih dianjurkan menggunakan probenecid ataupun juga colchicine. Dan untuk pada ibu hamil juga nih, terutama yang mengalami asam urat, lebih dianjurkan menggunakan probenecid atau colchicine, serta untuk anti nyerinya bisa menggunakan ibuprofen. Bagaimana cara mencegah rematik dan asam urat?
Baik, untuk mencegah rematik dan asam urat, sudah pasti. Kalau untuk mencegah dari rematik sendiri, seperti yang di bagian sebelumnya, untuk penyebab dari rematik tersebut adalah disebabkan karena autoimun. Tetapi untuk pencegahannya itu masih belum bisa dipastikan. Dan kemudian kalau untuk yang pencegahan asam urat itu bisa mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan yang menjadi sumber pemicu dari meningkatnya asam urat tersebut. Contoh seperti daging merah, jeroan, kacang-kacangan, dan juga sereal ataupun gandum. Dan juga ditambah juga dengan berolahraga secara rutin supaya tubuh tetap prima dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah benar mandi pada malam hari bisa menyebabkan rematik? Tidak benar ya teman-teman, itu mitos. Kenapa? Karena untuk mandi malam sendiri itu sebenarnya bukan nyeri. Nah, tetapi kenapa orang bisa berasumsi itu menyebabkan nyeri? Sebenarnya itu hanya terjadi pada orang-orang yang tidak kuat dengan menggunakan air dingin, sehingga menimbulkan sensasi. Lebih kembali lagi, sensasi nyeri, bukan nyerinya. Begitu ya. Oke, untuk informasi yang terpercaya dan komunikatif, terus pantau, ikutin dari program informasi edukasi Dita Pratama. Dikit-dikit tanya apoteker. Dan jangan lupa juga, apoteker adalah sahabat obat Anda. Demikian informasi dan edukasi dari program layanan kami. Jangan lupa dan pastikan Anda sudah like, share, subscribe channel YouTube kami Apotek Pratama dengan program Dita. Dikit-dikit tanya apoteker. Bye-bye, salam apoteker.